masih sangat sedikit. Sekarang di nawacitanya Bapak Presiden, pengembangan sumber daya manusia itu sangat tinggi. Jadi jangan ragu Bapak Ibu. Jangan ragu. Nanti ada lagi yang lintas disiplin. Jadi ya mungkin selama ini pikirannya begitu ya, sehingga tidak mau menjalankan. Jadi jalankan saja Bapak Ibu. Ya, jalankan saja. Ya saya lancar terus pasang sertifikasi. Jadi nanti kan begitu lihat info GTK, Bapak Ibu linearitasnya kan cek linearitas di situ, mapel-mapel apa yang Ibu linearitas begitu, sehingga tidak sulit begitu. Jadi kita pemerataan di sana, Bapak Ibu, kita 76 guru, tidak ada yang kurang jam. Malah yang 30 jam ke atas dia minta kalau bisa saya diturunkan lagi pas 24 jam, soalnya saya urus keluarga juga ya karena tidak bisa ya, rata-rata ada yang 30 jam. Jadi tidak sulit Bapak ini, apalagi sertifikasi semua. Nah, struktur kurikulum di 2013 ini masih kurang fleksibel. Kalau di kurikulum Merdeka fleksibel, kita mau ajar berapa capaian pembelajarannya boleh, karena capaian pembelajaran kan nanti diturunkan melalui tujuan pembelajaran dan ATP. Ya tinggal kita yang atur Bapak Ibu. Kalau di sini kan di kurikulum 2013 sudah ada harus tuntas di semester itu. Nah kadang-kadang materi kita tidak tuntas dalam satu semester Bapak Ibu. Akhirnya apa? Penilaiannya kita sudah tidak objektif lagi. Ini anak rajin ini. Sementara kita tidak tuntas mengajar. Materi yang kita sampaikan dia tidak sampai sesuai dengan capaian dari kurikulum. Tapi kalau di kurikulum mereka dia tidak menunjukkan kepada capaian kurikulum, tapi dia menunjukkan kepada capaian pembelajaran siswa begitu. Nah materi terlalu padat kalau di kurikulum 13, sehingga kadang-kadang tidak cukup waktu untuk kita sampaikan begitu. Mungkin masih ada materi-materi berikut, kompetensi-kompetensi dasar yang belum kita sampaikan sudah selesai, belum lagi minggu efektifnya yang masih sangat sedikit dengan kegiatan-kegiatan lain. Materi pembelajaran yang sedia kurang beragam. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka ya kita bisa ambil dari mana-mana, kita kompilasi sesuai dengan kemampuan anak kita bisa sampaikan. Karena itu sekolah juga harus demikian. Kemudian guru sebagai penyampai informasi, kalau dulu kan hanya teacher centered ya, jadi terpusat kepada guru. Tapi sekarang sudah harus kepada student center, jadi seluruh aktivitas itu harus berpusat kepada peserta didik, mulai dari dia rancang itu proyek, dia bisa laksanakan itu proyek pembelajaran sampai dengan evaluasi proyek pembelajaran. Ya, saya pikir nanti kita masuk di proyek juga di P5 dan lain-lain. Kemudian pelatihan guru itu masih berdasarkan teori. Ya, nah sekarang ini kan ada yang upskilling, kita teori sedikit langsung diterjunkan ke dunia industri dan dunia kerja. Jadi kalau dulu kan Dudi, sekarang Eduka namanya, industri dunia kerja dan dunia usaha dan dunia kerja. Jadi industri dunia kerja, dunia usaha dan dunia kerja itu tidak hanya mesti ke perusahaan, ke kampus juga yang ada vokasinya boleh. Ya, kayak sekarang SMK Baku prakteknya di Undana, di Unkris, di Politani, di Politeknik, di Universitas Uelindo, yang komputer. Kemudian yang Malang itu di Boy, yang TKJ. Karena Eduka itu bisa UMKM juga bisa. Ini yang penting dia ada lembaga sertifikasi profesi LSP-nya itu. Kalau kita sekolah LSP P1 ya, kalau perusahaan mereka LSP P2. Nah kemudian ya, kalau dulu kan hanya kita undang MGMP, hanya teori-teori saja, tetapi sekarang sudah harus dengan praktek. Kemudian pedagogi berbasis konten kurikulum dan penilaian. Nah, sekarang pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai kurikulum dan penilaian. Jadi anak-anak harus dinilai bukan karena berdasarkan teori, tetapi juga berdasarkan prakteknya juga di lapangan. Kemudian pendekatan satu ukuran untuk semua, one size fits all. Jadi pendekatan berbasis kebutuhan individu berpusat kepada siswa. Makanya sekarang ada yang namanya pendekatan pembelajaran itu berbasis individu, personalized learning, ya, pembelajaran berbasis individu. Kemudian
Kurikulum berdasarkan konten dan diwajibkan kalau yang kurikulum 2013. Tapi kalau yang kurikulum merdeka nanti kurikulum berdasarkan kompetensi dan sebagai kerangka saja. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan sesuai dengan karakteristik yang ada di sini. Ya misalnya kalau di Jawa sana dia ikan fismo, ikan apa ya, kita di sini cari ikan asin yang bagaimana yang sesuai dengan yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi itu integrasinya dengan kearifan lokal. Kalau di Jawa dia integrasi dengan teknologi, ya kita integrasi dengan kearifan. Waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa yang kami kerjakan baru sampai di tahap TP saja. Ya. Jadi yang pertama elemennya ini menjelaskan fenomena secara ilmiah. Capaian pembelajarannya pembelajarannya di sini peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca di situ. Jadi kompetensinya itu adalah memahami. Kompetensinya memahami. Kemudian kontennya berdasarkan CP. Ada 8 konten yang kami dapat. Konten yang pertama, pengetahuan ilmiah berdasarkan CP. Kemudian yang kedua itu ada makhluk hidup dan lingkungannya. Ketiga, zat dan perubahannya. Kemudian energi dan perubahannya, bumi dan antariksa. Masuk lagi yang keenam itu ada keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Ketujuh, interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial. Kemudian yang terakhir itu ada perilaku ekonomi dari kesejahteraan. Jadi dari konten 8 konten ini tujuan pembelajarannya sesuai dengan kompetensi yang diminta tadi. Maka tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa mampu memahami pengetahuan ilmiah. Jadi tujuan pembelajaran dari awal dari tujuan pertama sampai dengan tujuan ke-8 kami sesuaikan dengan konten dan kompetensi seperti yang sudah kami cantumkan pada hasil pekerjaan kami. Mungkin untuk saat ini yang bisa kami presentasikan. Kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu guru, teman-teman, dan juga dari Bapak narasumber sangat kami harapkan untuk perkembangan atau kita pernah hasil pekerjaan kami. Terima kasih. Bukan cuma satu, ada misalkan ada beberapa kompetensi yang bisa kita ambil. Nah untuk kita mau masukkan ke kontennya itu Bapak, misalkan yang pertama kan konten kami ambil itu memahami Bapak. Nah, setelah itu ada menerapkan, bisa kita buat kompetensi yang kedua itu menerapkan. Iya, bisa taruh di sini juga. Iya, bisa. Ya. Karena dalam satu elemen itu, dalam satu CP kalau memang ada memahami, menerapkan, bisa ditaruh di kontennya. Bisa ya? Berarti tujuannya nanti mengikuti Bapak? Iya, mengikuti. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok jurusan agribisnis rumput laut untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pembuatan MP dari jurusan agribisnis rumput laut. Kami mengambil satu elemen, yaitu yang pertama, elemen proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis perikanan. Kemudian capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, peserta didik dapat memahami proses bisnis secara menyeluruh industri agribisnis perikanan, antara lain tentang perbenihan, pembesaran, pemanenan, dan perlakuan pasca panen,
penerapan K3LH, perencanaan produk, mata rantai pasok atau supply chain, logistik, proses produksi, penggunaan dan perawatan peralatan di bidang agribisnis perikanan, serta pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Kompetensi yang diambil yaitu C2, memahami, kemudian kontennya ada 11. Yang pertama, proses bisnis secara menyeluruh. Yang kedua, perbenihan. Ketiga, pembesaran. Keempat, perlakuan pasca panen. Kelima, penerapan K3LH. Keenam, perencanaan produk. Ketujuh, mata rantai pasok, supply chain. Kedelapan, logistik. Kesembilan, proses produksi. 10, penggunaan dan perawatan peralatan di bidang agribisnis perikanan. Dan yang ke-11, pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa mampu memahami proses bisnis secara menyeluruh. Yang kedua, siswa mampu memahami perbenihan. Ketiga, siswa mampu memahami pembesaran. Yang keempat, siswa mampu memahami perlakuan pasca panen. Yang kelima, siswa mampu memahami K3LH. Yang keenam, siswa mampu memahami perencanaan produk. Ketujuh, siswa mampu memahami mata rantai pasok atau supply chain. Kedelapan, siswa mampu memahami logistik. 9, siswa mampu melakukan proses produksi. 10, siswa mampu memahami penggunaan dan perawatan peralatan di bidang agribisnis perikanan. 11, siswa mampu memahami pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Ya, berikutnya yaitu ATP. Di sini juga kami mengambil contoh satu elemen, yaitu elemen proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis perikanan. Longgar. Kami dari kelompok komunitas NKPI akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kami hanya ambil satu contoh, satu elemen saja. Kami hanya sampai pada TP-nya saja, sedangkan kegiatan dan alokasi waktunya kami belum sampai di situ. Baik Bapak Ibu, yang pertama ada elemen pertama itu proses bisnis secara menyeluruh di bidang nautika kapal penangkap ikan. Capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik dapat menjelaskan proses bisnis nautika kapal penangkap ikan sebagai bagian integral dan bisnis pelayaran penangkap ikan, antara lain tentang penerapan prosedur darurat dan K3LH, persyaratan kerja di kapal, kontrak kerja, buku pelaut, sertifikasi hukum dan hukum asing dan hukum perikanan, serta penangkapan dan penanganan pasca penangkapan ikan. Nah Bapak Ibu, kompetensi yang kami ambil di sini ada dua. Kompetensinya menjelaskan dan melaksanakan atau menerapkan. Kenapa kami ambil kompetensi ini dua? Karena kami melihat kalau siswa hanya memahami tetapi tidak melaksanakan, ya, hanya memahami hanya dasar. Tapi di sini ada konten kami, ada konten di situ. Ya.
pada konten nomor 8 situ, penangkapan dan penanganan pasca penangkapan ikan. Jadi dia kalau kita mau lihat, siswa tidak hanya bisa memahami saja, tapi dia harus menerapkan cara menangkap ikan dan cara melakukan penanganan ketika dia melakukan penangkapan ikan di laut. Jadi di sini kami ambil melaksanakan. Jadi dia harus menerapkan apa yang dia pahami itu. Jadi kontennya yang pertama, proses atau alur bisnis, penerapan prosedur darurat, manajemen K3LH, persyaratan kerja di kapal, kontrak kerja, hukum pelaut dan sertifikasi, hukum maritim dan hukum perikanan, penangkapan dan penanganan pasca penangkapan. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama itu siswa mampu menjelaskan proses atau alur bisnis dalam bidang otika penangkap ikan. Kemudian siswa mampu menjelaskan penerapan prosedur darurat, dan yang ketiga siswa mampu menjelaskan serta menerapkan K3H dalam nautika kapal penangkap ikan, dan yang keempat siswa mampu menjelaskan persyaratan kerja di kapal, dan yang kelima siswa mampu menjelaskan jenis kontrak kerja di atas kapal, dan siswa mampu memahami buku pelaut dan sertifikasi, siswa mampu memahami buku maritim dan hukum perikanan, siswa mampu melaksanakan penangkapan dan penanganan pasca penangkapan ikan. Demikian hasil diskusi kami dari. Saya ingin mencoba memaparkan modul pembelajaran tentang TJKT. TJKT, ya TJKT karena masih baru jadi masih dan modulnya pun masih meraba-raba juga. Jadi tidak apa-apa kita coba saja biar kita sama-sama bisa melihat dan mendengarkan tentang materi ya. Mata pelajarannya dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya. Iya. Biar di situ saja supaya memudahkan. Iya. Iya, pasnya penyusun ini baru kira-kira saya edit tadi walaupun isinya di dalam belum terlalu dipahami. Kita lanjut, kemudian instansi SMK kelas 10, alokasi waktu 24 kali 45 menit. Sini ada 4 kali pertemuan, modenya blended atau daring, tatap muka. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini ada pertama ada elemennya, profesi dan kewirausahaan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kemudian yang kedua capaian pembelajaran. Mungkin tidak perlu saya baca panjang-panjang. Langsung turunkan di TP dan ATP saja. Tujuan pembelajaran, yang ketiga tujuan pembelajaran, keempat kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima profil pelajar Pancasila, dalamnya ada mandiri, kreatif, berpikir kritis dan bergotong royong. Ya. Ini yang B, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ini ada pertemuan pertamanya 6 JP kali 45 menit. Jadi pada langkah pembelajaran kegiatan awalnya itu yang pertama memberi salam, itu yang kedua siswa berdoa sebelum memulai kegiatan, yang ketiga siswa menjawab presensi dan kesiapan dalam belajar, keempat siswa mendapatkan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kelima siswa diberi pertanyaan untuk tematik terkait dengan materi
sebelumnya dan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang keenam, siswa menyimak motivasi dari guru. Ini alokasi waktunya sekitar 15 menit. Kemudian kita masuk tahap kedua, kegiatan intinya. Yang pertama, siswa melaksanakan asesmen awal dengan cara wawancara. Jika hasil asesmen awal terdapat siswa yang telah melebihi kompetensi awal, maka dicatat untuk keperluan langkah berikutnya, atau siswa tersebut menjadi tutor sebaya untuk temannya. Kemudian yang kedua, siswa mendapatkan penjelasan singkat tentang profesi kewirausahaan dan cara menjadi wirausahawan pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Berikut ketiga, guru membahas dan diskusi, mempertanyakan tentang definisi wirausaha. Siswa siswa dapat menanyakan hal yang tidak dipahami pada guru. Kemudian yang kedua, siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi selama mengerjakan. Yang ketiga, siswa menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Waktunya 30 menit. Itu untuk pertemuan pertama. Jadi saya hanya membaca pada untuk pertemuan pertama saja, karena ini kita masih sama-sama belajar, masih perlu memahami langkah-langkah berikutnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perwakilan dari agribisnis, di agribisnis perikanan dan tawar. Kami buat modul tentang dasar-dasar budidaya perikanan. Di situ ada identitas, nanti ini ada nama sekolah, tahun penyusun dan jam. Sekarang kami akan setelah identitas kita lanjut dengan kompetensi awal. Di sini kami pakai 3 tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, menjelaskan kompetensi awal. Peserta didik telah memiliki pengetahuan awal tentang menjelaskan proses bisnis secara menyeluruh, memahami perbenihan dan memahami pembesaran. Karena banyak, kurang lebih ada 11 dari kami perwakilan dulu 3. Yang berikut kami lanjut profil pelajar Pancasila. Setelah peserta didik mengikuti pembelajaran, dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul adalah berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. 立身音响，健康你们生活。 Tes mic 1 2 3 3. Baik, selanjutnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat belajar kami sesuaikan dengan yang ada. Yang pertama, buku pendukung terkait materi, baik modul ataupun dari internet. Nanti penyesuaian dari tujuan pembelajaran yang diambil. Yang berikut, peralatan dan bahan utama praktik, observasi atau pengamatan membuat desain rekonstruksi wadah. Berikut peralatan pendukung, persiapan wadah dan media pendidikan. Yang berikut melalui nomor HP, nanti kami buat grup WA khusus untuk mata pelajaran dasar-dasar budaya perairan di kelas 10. Selanjutnya target peserta didik. Terdapat 3 target peserta didik. Yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar atau hanya menonjol pada salah satu gaya belajar saja. Dan yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Model pembelajaran digunakan yaitu discovery learning. Lanjut, kompetensi inti. Tujuan pembelajaran kami ambil 3, yaitu memahami proses bisnis secara menyeluruh. Yang kedua tentang memahami perbenihan, dan yang ketiga memahami pembesaran. Selanjutnya ada penerapan bermakna. Yang pertama, melakukan bisnis sebagai petunjuk teknis siswa dalam berbisnis secara menyeluruh. Yang kedua, melakukan kegiatan perbenihan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pembesaran, nanti melalui praktek. Selanjutnya pertanyaan pemantik, kurang lebih ada 4. Yang pertama, apa yang kalian tahu tentang bisnis? Yang kedua, jenis ikan apa saja yang kalian ketahui dalam kegiatan budaya perikanan air tawar yang ada di sekitar? Yang ketiga, apakah Anda pernah melihat kegiatan perbenihan pada kelompok pembudidaya sekitar? Yang ketiga, apakah Anda pernah melihat kegiatan pembesaran pada kelompok pembudidaya di sekitar Anda?
Yang selanjutnya persiapan pembelajaran. Sebelum belajar proses bisnis secara menyeluruh, pastikan bahwa yang pertama memperhatikan informasi yang telah dibagikan guru. Informasi ini kami sudah bagikan lebih awal di grup WA sehingga siswa bisa cari informasi atau materi. Selain itu juga membawa buku referensi terkait materi yang diajarkan. Yang ketiga, mengetahui gaya belajar serta didik. Itu kita lakukan asesmen diagnostik. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Yang pertama, materi proses bisnis secara menyeluruh. Itu kami taruh sementara 12 JP karena kami juga belum cari untuk mata pelajaran dasar-dasar atau elemen ini berapa JP. Berikut kegiatan pendahuluan. Sama guru memberikan salam, berdoa dan menanyakan kabar, kemudian mengabsen siswa. Yang berikut memotivasi siswa supaya lebih semangat ikut belajar. Yang ketiga memberikan stimulus respon kepada siswa untuk mengetahui kemampuan awal. Tadi asesmen diagnostik. Dan terakhir guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Kegiatan itu yang pertama penentuan pertanyaan mendasar. Guru bertanya kepada siswa. Guru bertanya kepada siswa dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan usaha atau bisnis di bidang agribisnis perikanan? Jelaskan. Yang kedua, bagaimana cara menentukan pemilihan lokasi bisnis atau penentuan pasar, akan kemana produk mereka akan jual. Itu mereka harus tahu. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis wadah pada persiapan perbenihan ikan. Apakah kolam, tanah, dan lain sebagainya. Yang keempat, apa saja peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembesaran ikan. Yang berikut mendesain perencanaan proyek atau praktek. Karakter untuk siswa mandiri, komunikatif, dan teliti. Jadi di sini guru atau kami membagi kelas menjadi 4 kelompok. Siswa melalui diskusi kelompok menjelaskan pengertian bisnis secara menyeluruh, menentukan lokasi bisnis atau penentuan pasar, menyebutkan dan menjelaskan wadah perbenihan ikan, menyebutkan peralatan dan bahan dibutuhkan dalam pembesaran. Berikut desain pelaksanaan presentasi hasil diskusi dibuat oleh siswa melalui portofolio. Nanti juga akan dilaksanakan kegiatan praktek. Berikut menyusun jadwal pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pada kurang lebih semester ini bulan Agustus, karena sekarang juga sudah bulan Agustus. Karakter untuk siswa mandiri, komunikatif, dan teliti. Penyusunan jadwal kegiatan disepakati antara guru dan siswa. Di situ kegiatan pertama, siswa memetakan kelompok. Berikut siswa mencari materi terkait hari ini sesuai yang diinstruksikan oleh guru atau melalui materi atau tujuan pembelajaran apa yang akan diajarkan itu didiskusikan di dalam WA. Yang berikut siswa menyiapkan karton dan spidol. Siswa menulis hasil diskusi di karton. Berikut presentasi hasil diskusi mereka. Siswa menyimpulkan pembelajaran dan mengumpulkan hasil diskusi. Nanti guru juga akan memberikan penjelasan jika ada hal yang tidak diketahui oleh siswa supaya lebih jelas. Yang berikut memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Pertama, memeriksa kesiapan peralatan dan bahan dibutuhkan dalam membuat proyek atau dalam kegiatan praktik. Minimal mereka tuh sudah tahu alat dan bahan dan kami akan cek lagi. Yang berikut, mengawasi setiap kelompok diskusi membuat proyek atau dalam kegiatan praktek pembuktian. Yang ketiga, bila membuat proyek prosedur maka setiap kelompok mendapat nilai plus dan yang salah itu mendapat sanksi. Jadi ada perbedaan yang benar dengan yang salah. Yang keempat, mengamati kekompakan, kecakapan kelompok dalam proses kegiatan diskusi. Yang berikut, menguji hasil, membahas data hasil praktik yang dituangkan dalam LKPD. Yang berikut, data pendukung adalah slide foto. Siswa nanti berfoto setelah melakukan kegiatan dan akan dikirimkan di WA Group sebagai bukti. Mengevaluasi pengalaman, mengevaluasi hasil presentasi dan unjuk kerja masing-masing kelompok. Jika ada hal yang perlu ditambahkan oleh guru untuk lebih jelas, nanti guru kasih memberikan penjelasan tambahan untuk memperluas pengetahuan siswa. Yang kedua, guru dan siswa melakukan refleksi atau kesimpulan terkait hal yang dilakukan, baik itu diskusi maupun kegiatan praktek. Kegiatan penutup, guru memberikan umpan balik. Guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang hasil diskusi yang sudah dipresentasikan. Yang kedua, guru menutup
dengan memberi salam dan menginformasikan materi berikutnya. Yang ketiga, guru menutup kegiatan dengan memberi salam. Langkah-langkah pembelajaran yang sama, mode discovery learning pada materi, proses bisnis secara menyeluruh dengan bidang-bidang bisnis perikanan. Terakhir, asesmen diagnostik tadi yang kita lakukan di awal untuk apa? Supaya kita mengetahui gaya belajar dan kemampuan awal peserta didik. Yang berikut asesmen formatif ini selama proses pembelajaran, selama diskusi atau kuis atau ujian secara tulisan dengan lisan. Dan asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran atau di akhir semester atau akhir tengah semester. Berikut pengayanan dari media. Padamu negeri kami berjanji